Dan marilah kita buka kegiatan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum masuk ke materi, kita akan dengarkan juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Bacaan ayat suci Al-Quran. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tidak terdengar ya Pak, saya coba baca aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah teman-teman semua, terima kasih. Tadi sudah ada merus komen. Kemudian kita membaca surat Al-Alaq. Maknanya sangat luar biasa. Sebelum masuk ke materi yang akan disampaikan oleh guru hebat kita, saya ingin memberikan sebuah pesan. Ingat, katanya kalau kita mendapatkan ilmu agar lebih maksimal, maka kuncinya adalah kosongkan gelas yang ada di kepala kita. Artinya, jangan sampai kita menerima sesuatu dengan gelas penuh karena akan sulit. Karena ilmu yang baru harus kita terima dengan penuh agar kita bisa memahami dengan baik. Baiklah, kita langsung saja ke materi inti kita yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Andi Ahmadi. Ini luar biasa dari Omed Pusat nih, luar biasa banget pokoknya nih. Kalau nggak mendengarkan materi yang disampaikan oleh beliau, wah kita sangat rugi dan rugi. Oke, kepada Pak Andi dengan segala hormat dipersilahkan. Silakan Pak Andi Ahmadi. Baik, terima kasih Pak Saifullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sore, jadi kita harus semakin semangat ya, rekan-rekan semua ya. Jadi supaya hawa-hawa ngantuk setelah beraktivitas ini bisa hilang seperti itu. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Rekan-rekan komet semua yang berbahagia, Bapak Ibu semua, rekan-rekan, sahabat, Mas, Mbak, Akang, Teteh semuanya. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu kembali nih ya dalam virtual gitu, dengan virtual dalam kegiatan pembinaan komet gitu. Saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan komet yang sangat aktif semua gitu ya di berbagai wilayah. Saya sangat bersyukur di sore hari ini untuk bisa bertemu kembali untuk kesekian kalinya. Dan semoga apa yang kemudian kita lakukan di sore hari ini rekan-rekan semua itu bisa tercatat sebagai amal pahala kebaikan, pahala menuntut ilmu ya tentunya ya. Semoga kita dimudahkan juga untuk kemudian saling belajar di sore hari ini. Dan terima kasih nih antusiasmenya dari pengurus komet di semua wilayah. Meskipun sore-sore hari setelah aktivitas kita yang sangat padat satu hari, rekan-rekan semua masih menyempatkan hadir. Dan semoga berapa orang nih, 52 ya, 50-an orang ini bisa bertambah dan semoga bisa bertahan nih sampai selesai nanti seperti itu. Baik, hari ini
saya sudah beberapa kali ketemu dengan Bapak Ibu ya, teman-teman semua, jadi saya tidak perlu mengenalkan diri kembali. Hari ini kita akan ngobrol nih ya, kita akan membahas tentang komunitas kita kayak gitu kan. Tadi Pak Saifullah sudah mengatakan bahwa setiap kita berdasarkan penelitian itu ternyata tidak ada yang mengikuti komunitas hanya satu, bisa jadi banyak. Dan Pak Saifullah tadi sudah mengatakan ya dirinya, misalnya Pak Saifullah aktif di A, B, C dan seterusnya. Harusnya yang membawakan materi ini Pak Saifullah ini bukan saya gitu, yang kemudian sudah malang melintang di dunia perkomunitasan gitu ya, di dunia kerelawanan, sehingga bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Oleh karena itu, karena saya percaya bahwa di antara kita semua ini yang hadir di sini, pengurus Komet ini, saya sangat percaya bahwa semuanya punya komunitas, semuanya aktif di komunitas dan bahkan lebih dari satu komunitas. Maka kalau kita ngomongin materi hari ini tentang manajemen komunitas, maka sebenarnya bisa jadi Bapak Ibu jauh lebih hebat, jauh lebih paham daripada saya. Oleh karena itu sore hari ini kita sharing aja. Sore hari ini kita mengingat kembali, sore hari ini kita kemudian menguatkan kembali peran-peran kita sebagai pengurus sebuah komunitas. Dalam hal ini adalah komunitas media pembelajaran. Jadi itu barangkali karena saya percaya bahwa semuanya di sini sudah aktif di komunitas dan bahkan ada yang menjadi ketua barangkali, koordinator komunitas, atau mungkin founder bahkan ya, founder komunitas. Maka tidak diragukan lagi nih terkait dengan bagaimana kemudian memanajemen sebuah komunitas. Nah, tetapi manajemen komunitas itu ternyata bukan sebatas pemahaman nih rekan-rekan semua. Mungkin kita semua sudah paham, oh cara manajemen komunitas seperti ini. Tetapi kita perlu yang namanya recharge kembali gitu ya, merecharge, kemudian kita kuatkan kembali semangat berkomunitas kita dengan pemahaman-pemahaman yang sudah kita miliki. Kita kembalikan lagi nih, kita kuatkan kembali. Karena bisa jadi dengan berjalannya komunitas tadi itu ada kemudian faktor-faktor yang kemudian mengikis, faktor-faktor yang kemudian menjadikan pemahaman awal kita itu ternyata implementasinya tidak seperti apa yang kita pahami kayak gitu. Ada gesekan-gesekan, ada hal-hal yang mengikis, akhirnya semangat kita kembali luntur seperti itu. Suaranya kecil, apakah suara saya kecil Bapak Ibu? Dari Bu Ani kecil nih katanya. Terdengar, Mas? Iya, jelas, Pak. Jelas, Oh, Mas. jelas, Pak. berarti jelas. sinyalnya di Musirawas Utara nih ya, Bu Ani ya. Oke. Baik, dan hari ini kita kemudian akan ngobrol tentang manajemen komunitas. Selama berapa lama Pak Saifullah, kita sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa Bapak Ibu kita? Saya tidak sempat melihat secara Sampai detail. jam 7.30, Pak. 17.30. 17.30 ya. Oke, baik. Nah, kita akan mulai nih Bapak Ibu semua. Bahasan kita di sore hari ini adalah manajemen komunitas. Saya akan langsung saja karena saya khawatir nanti diskusi kita menarik dan akhirnya waktu kita nggak cukup gitu ya, kalau terlalu banyak hal-hal yang seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang, sebenarnya kita akan mengingat kembali karena saya percaya bahwa semua Bapak Ibu, rekan-rekan semua, teman-teman semua sudah tahu bagaimana kemudian mengelola sebuah komunitas. Kita ingatkan kembali hari ini. Kita sama-sama belajar. Hari ini kita ngomongin tentang manajemen komunitas. Ini kalau kita ngomongin manajemen komunitas itu teman-teman, berarti kita mengurusi manusia gitu ya. Jadi manajemen komunitas itu berarti ngurusin manusia. Nah, itu uniknya nanti. Disitulah challengingnya. Kita ngurusin manusia, manusia dewasa, orang dewasa, dengan kemudian berbagai tipikal, berbagai karakter, berbagai gaya dan seterusnya. Disitulah kemudian kita memanajemen sebuah komunitas. Agak sedikit berbeda kemudian ketika kita manajemen kelas gitu ya. Karena di sini semuanya adalah guru, pasti kita sudah pernah mengenal yang namanya manajemen kelas. Meskipun karakter siswa itu juga beragam, tetapi manajemen komunitas itu lebih challenging sedikit nih gitu. Saya manajemen kelas gitu ya.
Kalau manajemen kelas, kita sebagai fasilitator dalam kelas atau bahkan sebagai leader gitu ya, itu relatif mudah gitu kan. Tetapi ketika manajemen komunitas ini agak sedikit berbeda dengan manajemen kelas ataupun mungkin manajemen manajemen karyawan gitu, pegawai. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu yayasan, atau mungkin sebagai di misalnya perusahaan sebagai atasan kan akan manajemen karyawan. Nah, itu relatif lebih mudah karena di sana nanti ada yang nama hubungan keterikatannya itu adalah pekerjaan. Hubungan keterikatannya itu adalah nanti di pekerjaannya itu nanti ada yang namanya gaji terusnya. Nah, itu akan relatif lebih mudah dibandingkan dengan manajemen komunitas. Karena seperti yang kita tahu ya, dalam sebuah komunitas pasti digerakkan oleh relawan, dan mana relawan itu digerakkan bukan karena uang gitu. Digerakkan bukan karena uang. Kalau tadi di pekerjaan bisa jadi yang menggerakkan anggotanya, menggerakkan karyawan, menggerakkan guru-guru, kemudian bisa bekerja menjalankan tugas di sekolah, yang menggerakkan adalah tadi itu gaji bisa jadi. Meskipun kalau yang namanya guru pasti dia untuk mengabdi, tapi karena ada faktor gajinya juga, maka di situ sedikit banyak mempengaruhi juga seperti itu. Nah, kalau di komunitas ini tidak ada hal-hal yang seperti itu. Maka ini uniknya sebuah komunitas rekan-rekan semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua sudah cukup lama bergabung di komunitas media pembelajaran di Komet ini. Kita akan kemudian refleksikan nih, apakah memang di Komet ini sendiri sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal, seperti itu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua untuk berefleksi terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita bahas lebih mendalam. Refleksi ini nanti saya minta Bapak Ibu untuk menuliskannya di Padlet gitu ya. Ada 3 pertanyaan. Saya coba share di linknya di Padlet ya. Sudah saya share di kolom komentar. Kita ingin refleksi dulu dengan 3 pertanyaan ini, rekan-rekan semua. Pertama, mengapa Anda ingin berkomunitas? Itu pertanyaan pertama. Kedua, apa yang ingin teman-teman capai dengan komunitas ini, dengan Komet ini? Apa yang ingin Bapak Ibu capai sebenarnya dengan bergabungnya di Komet ini? Ketiga, sejauh ini sampai hari ini, apakah keinginan tersebut sudah tercapai? Nah, ini boleh dijawab. Kalau belum, kalau sudah mungkin berapa persen juga boleh. Kalau belum berapa persen juga boleh juga. Kalau mau sambil menuliskan alasannya juga boleh. Oke, saya sudah share link Padletnya di kolom komentar. Ada 3 pertanyaan refleksi yang kemudian perlu kita jawab terlebih dahulu sebelum nanti kita ngomongin lebih jauh nih tentang manajemen komunitas, seperti itu. Agak putus-putus ya suara. Sudah saya share di kolom komentar ya, Bapak Ibu ya. Oke, suaranya jelas. Oke. Sudah saya share di kolom komentar. Saya akan ya, di sini alhamdulillah sudah bertambah nih 55 nih dari semua wilayah ya Bapak Ibu ya. Tadi saya mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu nih ya, karena banyak sekali nih, mulai dari yang di Bogor ada Bu Wafa dan seterusnya sampai ke NTB ada Mbak Febri, ada Pak Roni yang kemarin baru ketemu ya Pak Roni ya, dan juga yang lain-lain. Oke, silahkan di Padletnya rekan-rekan semua. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, menuliskannya dengan mengklik tombol plus di kanan kiri bawah ya. Bukan menuliskan di yang tadi, yang saya tulis tadi. Oke, saya hapus saja kalau begitu yang punya saya tadi, supaya tidak salah persepsi menuliskannya harus di situ ya. Oke, saya hapus. Oke, Bapak Ibu, cara menuliskannya adalah di Padlet itu nanti di pojok kanan bawah ada tombol plus. Nanti diklik saja di situ untuk kemudian akan muncul nih halaman untuk mengetiknya.
Silahkan. Pakai HP tidak bisa ketik ya? Bisa Bu, bisa. Jadi sama prosesnya ya. Jadi nanti di HP pun juga ada nanti di tombol kanan bawah, kanan pojok bawah ada tombol plus gitu ya. Nah nanti di situ bisa mengetik. Oh baru muncul ini plusnya. Oke siap. Silahkan ya. Di bagian atasnya Bapak Ibu, di bagian subjeknya tuliskan namanya. Kalau nanti diklik tombol plus itu, nanti akan ada bagian di atas subjek yang tulisan tebal. Nanti tuliskan namanya. Jawabannya di bawah Bu, Bapak Ibu. Jawaban di bagian bawah ya. Di bagian write something. Nah itu nanti di situ jawabannya. Kalau di bagian subjek di atas itu tuliskan namanya. Oke, saya lihat sekitar 8 orang mengetik. Oke ya, kita refleksi dulu. Mengapa Bapak Ibu ingin berkomunitas? Apa sebenarnya yang ingin dicapai dengan berkomunitas? Kedua, apa yang Anda capai, Bapak Ibu capai dengan komunitas komen? Ada 3 pertanyaan ya. Ini Ibu siapa ini? Sule. Nah, seperti ini Bu Devi ya, sudah nampak ya, Bu Ari Wijayanti. Oke. Kenapa ingin berkomunitas? Rata-rata jawabannya adalah ingin menambah pengalaman, ingin menemukan dan sharing bersama teman-teman, mendapat motivasi dan ilmu, membangun jaringan yang lebih luas, menambah relasi. Oke, jadi dikasih nomor ya Bapak Ibu jawabannya ya, seperti yang saya tampilkan nih sudah saya share ya. Jadi dikasih nomor 1, 2, 3. Ingin ada tempat belajar dan sharing. Oke. Jadi rata-rata ingin berkomunitas, ingin menambah ilmu, bisa ada wadah untuk saling sharing, jejaring gitu ya, menambah teman. Nah itu yang rata-rata kemudian kenapa ingin berkomunitas. Ini yang lain masih sambil ditunggu. Jawaban keduanya bisa langsung dituliskan di situ ya, di 1 halaman saja Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan, dituliskan dalam 1 halaman saja. Contohnya ini beberapa sudah muncul nih ya di Padlet. Menjalin persahabatan. Oke, itu berarti tujuan rekan-rekan semua untuk berkomunitas adalah itu tadi ya. Menambah ilmu, menambah wawasan, ingin berjejaring, ingin menambah teman, atau relasi gitu ya. Itu yang kemudian ingin alasannya. Yang kedua, apa yang ingin dicapai dengan bergabung di komen? Oke ya, apa yang ingin dicapai dengan bergabung di komen? Saya bacakan secara random nih ya. Mendapat ilmu tentang media pembelajaran, menambah kemampuan dalam membuat berbagai media pembelajaran, ingin membuat media sebanyaknya dan didokumentasikan dengan baik melalui buku video, mendapatkan pengetahuan yang baru, meningkatkan potensi pribadi dan kelompok. Wah, ini ada pribadi dan kelompok nih. Ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat untuk orang yang ingin belajar. Oke, jadi bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Ingin menambah jejaring sosial dan menambah ilmu melalui komen. Dapat menambah sharing ilmu tentang media pembelajaran. Oke. Menimba ilmu dan menggali pengalaman dari jaringan yang ada. Oke, silakan yang lain masih bisa dituliskan ya. Nah, pertanyaan ketiga adalah sejauh ini apakah keinginan itu sudah tercapai gitu ya. Alhamdulillah sudah banyak ilmu yang didapat dari komunitas ini. Alhamdulillah sudah tercapai. Bu Ari, kemudian Mbak Febri, sejauh ini baru sedikit karena memang baru bergabung dengan komunitas ini. Oke. Kemudian Pak Roni sudah, Bu Salma masih mau belajar.
Oke, berarti belum semuanya tercapai ya. Bu Eka belum maksimal, berarti belum tercapai secara maksimal. Bu Wafa, sudah banyak ilmu yang didapatkan, sudah banyak yang disebarkan. Oke. Ini mohon maaf Bu Endang ya, atau Pak Endang nih. Saya khawatir salah nih karena dua-duanya ada. Alhamdulillah sudah banyak ilmu yang didapat. Belum tercapai, Fauzan Basri. Oke, dari Makassar. Tujuannya menghasilkan karya khususnya media yang terdokumentasi, dan itu belum tercapai ya oleh Mas Fauzan Basri nih. Kemudian ada Pak Dede nih, ingin semakin meningkatkan kualitas diri dalam berinovasi media pembelajaran. Sejauh ini sudah mendapatkan apa yang diharapkan dan ingin terus belajar. Oke, Ibu Fitria, mendapatkan tempat untuk bisa saling berbagi pengalaman. Alhamdulillah sudah terasa manfaatnya meskipun belum maksimal. Oke, belum maksimal karena bagi saya sendiri butuh komitmen dan semangat untuk belajar. Oke, Pak Munir juga belum maksimal. Alhamdulillah sudah 100% tercapai. Wah, Bu Erna Jatim. Wah, oke. Nah, inilah uniknya komunitas ya, teman-teman ya. Masing-masing berbeda seperti itu. Dan tidak ada yang salah dan benar seperti itu, karena bisa jadi targetnya setiap orang berbeda seperti itu. Nah, oke, yang masih mau menuliskan silahkan, masih bisa dilanjutkan ini. Nanti saya akan cek secara berkala. Saya akan lanjutkan dulu di presentasi saya tadi. Oke ya, dan ini sudah muncul ke presentasi lagi ya, Bapak Ibu ya, teman-teman. Share screen saya, apakah sudah ke presentasi yang awal tadi? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Baik, ini Sudah terima muncul. kasih sudah mau berefleksi nih, karena Bapak Ibu, ini selalu saya sampaikan nih di awal nih Bapak Ibu. Sesungguhnya kita itu bukan belajar dari pengalaman gitu kan. Jadi sesungguhnya kita itu tidak belajar dari pengalaman, tapi kita itu belajar dari refleksi atas pengalaman itu. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu 5 tahun, 7 tahun, 3 tahun di Komet gitu kan. Pengalamannya tentu sangat banyak, tetapi bisa jadi pengalaman itu bukan menjadi sebuah pembelajaran ketika tidak pernah direfleksikan. Tetapi meskipun Bapak Ibu baru 5 bulan, baru 1 tahun di Komet, tapi ketika pengalaman yang itu kemudian senantiasa direfleksikan, maka disitulah nanti akan ada pembelajaran. Setelah 6 semester nih misalnya, 6 semester, 6 bulan nih di Komet, direfleksikan, apakah harapan saya di Komet sudah tercapai ya, kayak gitu. Oh ternyata belum, ternyata baru 50% kayak gitu kan. Oke, berarti 50%-nya lagi ini kenapa kok belum tercapai. Nah disitulah nanti akan ada rencana tindak lanjut, dan disitulah sesungguhnya kita itu sedang belajar Bapak Ibu. Tapi kalau 5 tahun, 6 tahun itu hanya sekadar pengalaman, nggak pernah direfleksikan, kita menganggap bahwa oh ya udah nggak ada yang perlu direfleksikan, maka kita nggak pernah tahu sebenarnya yang sudah kita capai ini sudah optimal atau belum. Apa yang masih perlu dikembangkan dari diri saya gitu kan? Apa yang masih perlu dioptimalkan? Kita nggak akan pernah tahu itu kalau kemudian kita tidak pernah berefleksi. Makanya kita perlu senantiasa refleksi dan terus refleksi. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian kita sekarang sebelum kemudian kita manajemen komunitas, apa itu komunitas? Boleh dituliskan di kolom chat kalau sekarang Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, komunitas itu apa sih? Kita masuk komunitas, jangan-jangan kita salah persepsi tentang komunitas itu apa, gitu kan? Sehingga ternyata itu yang menjadi sebab kenapa keinginan kita belum tercapai. Jangan-jangan kayak gitu kan? Maka coba dituliskan di kolom komentar aja, komentar chat ya, komentar Zoom. Menurut Bapak Ibu, komunitas itu apa sih? Kayak gitu. Boleh singkat, boleh agak panjang juga, silahkan bebas ini. Bahkan menggunakan frase atau kata juga boleh. Ya, di kolom komentar. Perkumpulan dan individu yang memiliki satu tujuan dan harapan atau target yang sama. Oke, sini Ibu Diah dari Depok.
Oke, silahkan yang lain. Tidak perlu searching ya, googling. Bapak Ibu pahami aja. Suatu kumpulan dari suatu kumpulan beberapa orang yang memiliki visi dan misi yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Oke, kumpulan orang yang punya visi sama. Oke, Pak Puan. Sekelompok orang yang bersepakat dengan tujuan yang bersamaan, Pak Saifullah. Idem. Ada Kim idem ya. Oke, berarti di sini secara nggak langsung kumpulan individu yang kemudian punya visi dan misi yang sama gitu kan. Jadi Pak Hasan Al-Basri, berkumpulnya orang-orang dengan hobi dan keinginan yang sama. Oke, wah menarik nih. Ada tambahan dari Bu Tarmina yang saling berinteraksi. Itu saling berinteraksi. Oke, minatnya dari Fauzan, Mas Fauzan. Oke, jadi punya visi misi yang sama, hobi yang sama, kemudian adanya interaksi di dalamnya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Nah, ini definisi sederhana. Jadi jawaban dari Bapak Ibu tadi tepat ya. Ini hanya definisi yang kemudian sedikit dari apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, bahwa komunitas itu adalah tempat di individu yang berpikiran sama. Ya. Jadi punya pikiran sama nih kayak gitu. Karena kalau nggak punya pikiran sama, mungkin dia berkumpul dan terikat dengan kepentingan yang sama. Jadi terikat dengan kepentingan yang sama. Jadi di situ ada kata terikat ya Bapak Ibu ya. Terikat dengan kepentingan yang sama. Artinya semua anggota komunitasnya harus kemudian punya kepentingan yang sama, gitu kan? Punya kepentingan yang sama dan juga kemudian punya aturan. Mohon maaf, saya tutup pintu dulu ya, suaranya mengganggu nih. Ya, jadi berpikiran sama dan terikat dengan kepentingan yang sama. Ini saya singkat aja. Nah, sekarang kenapa kemudian penting manajemen komunitas dalam sebuah komunitas? Atau langsung ke pertanyaan kedua nih Bapak Ibu. Boleh di kolom komentar lagi. Mengapa pengurus komet perlu memiliki keterampilan manajemen komunitas? Jadi kita langsung ke kometnya. Kita semua anggota komet nih, Pak, atau pengurus komet nih, gitu kan. Kenapa pengurus komet itu perlu memiliki keterampilan manajemen komunitas? Oke, agar memiliki manajemen yang baik. Oke, kenapa perlu manajemen yang baik? Kenapa perlu punya keterampilan manajemen komunitas? Untuk apa kayak gitu? Karena yang diurus adalah manusia, memiliki pikiran yang berbeda. Oke, makanya perlu seni dan keterampilan. Menarik nih. Karena berhubungan dengan banyak individu, oke, agar bisa menularkan komunitas yang lain, supaya komunitas lebih efektif dan berkualitas, agar bisa tetap solid dalam mencapai tujuan, agar aturan dan tujuannya tercapai, agar terstruktur dan tujuan pengurus dan anggotanya tercapai, berbagi ilmu, agar program dapat berjalan. Wah, ini itu kan saya bilang tadi bahwa sebenarnya Bapak Ibu sudah, kalau materi tentang manajemen komunitas sebenarnya sudah lewat lah ya kayak gitu, karena sudah bertahun-tahun berkomunitas seperti itu. Nah, oke Bapak Ibu. Jadi manajemen komunitas itu adalah tindakan untuk membangun, mengembangkan, dan merawat komunitas. Jadi ada tiga hal Bapak Ibu ya kalau kita ngomongin tentang komunitas. Oke. Jadi kalau kita berada di komunitas, tiga hal ini yang kemudian tidak boleh dilewatkan. Pertama, kita membangun dulu. Jadi tindakan untuk membangun, kemudian yang kedua mengembangkan, yang ketiga adalah merawat. Nah, yang paling sulit yang mana Bapak Ibu? Membangun, mengembangkan, atau merawat? Menurut Bapak Ibu? Merawat. Merawat. Oke, ada pendapat yang lain? Oh, merawat. Oke, Membangun merawat. juga. Oke. Mengembangkan juga susah. Tiga-tiganya bisa juga susah. Jadi bisa jangan-jangan tiga-tiganya yang challenging ini ya. Mengembangkan. Oke. Nah, semuanya punya tantangan masing-masing ya, tergantung komunitasnya.
Kalau yang membangun ini berarti dari awal, mengembangkan adalah ketika sudah ada, gimana cara mengembangkan. Merawat adalah ketika sudah ada, ayo gimana cara merawatnya, kayak gitu. Nah, kalau di komet hari ini nih Bapak Ibu, di komet hari ini, membangun saya rasa sudah terlalui gitu ya. Sudah terlalui, nanti meskipun saya akan coba gali lagi gitu kan. Mengembangkan atau merawat. Nah, hari ini tantangan terbesar di komet yang mana nih Bapak Ibu? Karena tadi saya sampaikan bahwa mana yang paling berat tergantung komunitasnya kayak gitu. Nah, sekarang saya kerucutkan di komet hari ini, mana yang paling menantang ini? Mengembangkan atau merawat? Merawat. Lebih ke mengembangkan ya. Kalau untuk komet yang baru bergabung ya, baru. Oke. Ya, mungkin umurnya belum ini. Oke, baik. Kalau yang baru berarti mengembangkan itu masih challenging gitu ya. Kalau yang sudah agak lama-lama kayak Bogor nih misalnya gitu ya. Bogor atau yang sudah lama Banten ya, kayak gitu. Nah, mungkin di situ challengingnya adalah merawat nih kayak gitu kan. Nah, coba kita akan bahas satu persatu nih, Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah ini kita flashback aja lagi kembali gitu kan, bahwa ketika kita ingin membangun sebuah komunitas, maka 4 hal ini yang kemudian harus kuat kayak gitu. 4 hal ini yang harus kuat. Kalau ternyata kita sudah 7 tahun nih di komet gitu ya, tapi ternyata 4 hal ini belum kuat, berarti jangan-jangan perlu kita bangun dari awal nih kometnya. Komet wilayah ya, kita ngomongnya komet wilayah, bukan komet pusat. Tapi kalau komet pusat mau dibawa ke sini bisa juga gitu. Tapi karena ini adalah wilayah, mungkin lebih fokusnya ke wilayah, tapi tetap dengan pusat. Oke, jadi kita membangun sebuah komunitas, Bapak Ibu, 4 hal ini yang tidak boleh terlupakan dan semuanya harus paham. Nah, sekarang saya ingin tanya nih yang pertama nih Bapak Ibu ya. Ini visi misi nih, dampak keseluruhan yang diupayakan komunitas terhadap anggota dan dunia. Jadi kalau kita ngomongin dunia ini mungkin terlalu besar ya, Indonesia lah gitu. Jadi ngomongin visi misi ini, apa visi misi dampak yang ingin diharapkan untuk anggotanya sendiri, juga untuk Indonesia secara keseluruhan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau komet ngomonginnya tentang hanya orang lain, maka di situ yang belum kuat berarti harusnya terhadap anggotanya dulu, apa dampak yang ingin diharapkan terhadap anggotanya. Pertanyaan saya nih Bapak Ibu, apa visi misi komet? Oke, tidak perlu di kolom komentar ya, saya ingin secara random ya, mohon maaf nih Bapak Ibu, saya bukan ngetes atau apa, bukan ini, tapi ingin memahami, kira Bapak Ibu paham semua belum nih visi misi komet gitu ya. Saya akan random, tidak lihat namanya, saya lihat namanya aja nih di kolom komentar ya. Oke, yang pertama adalah Pak Dedi Setiawan. Ada Pak Dedi? Pak Dedi Setiawan. Nah, ini tantangannya juga, kita kelas via daring ya Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu sebenarnya yang di hadapan kita itu ada orangnya apa enggak. Apalagi kalau misalnya banyak yang off cam gitu, jadi kita nggak tahu ini ada nggak ini orangnya kayak gitu. Jadi Pak Dedi apakah ada? Oke, nggak ada ya. Oke, ini terbukti nih satu nggak ada. Oke, yang kedua ini Bu Erniati SPD. Ada orangnya Bu Erni? Saya nggak tahu ini dari komen mana ya, karena saya tidak tahu semuanya. Bu Erniati SPD, ada Bu? Wah, sudah 2 orang nih saya manggil belum ketemu nih ya. Belum kumpah hadir Pak Erniati. Oh siap Bu Erniati dari Bulukumba hadir. Siap Bu. Ini bukan ngetes ya Bu, tapi ingin tahu aja sebenarnya apakah visi misi komet itu sudah sampai ke semua pengurus atau belum gitu kan. Visi misi komet apa Bu Erniati? Belum. Mohon maaf ini Pak. Gimana? Saya belum paham ini visi misinya komet. Yang saya paham. Siap. Oke, nggak apa-apa Bu. Oke, nggak apa-apa. Belum paham ya. Oke, siap. Saya berpindah nih ke orang lain nih.
Ada Henti Suryani dari Riau. Bu Henti Suryani. Ada Bu Henti? Ada Pak. Ada, siap. Bu Henti, coba Bu, visi misi Komet apa Bu? Ya belum tahu juga Pak. Belum tahu juga. Atau sebenarnya ini visi misi Komet ada nggak ya? Oke, sudah 2 orang nggak apa-apa. Sekarang saya ingin tanya yang tahu. Siapa yang tahu visi misi Komet? Visi Boleh. Komet adalah Boleh, open mic. meningkatkan mutu pendidik melalui pemberdayaan komunitas secara kontinu dan konsisten. Oke, siap. Bu Wafa udah hafal di luar kepala ya tadi nih ya. Harus soalnya pengurus. Siap. Oke. Nah, ini kadang hal sepele nih, Bapak Ibu. Maksud saya ada yang kemudian menganggap ini hal sepele. Bahwa ya tidak perlu dihafal visi misi gitu kan. Yang penting ya kita kerja di Komet, maksudnya kita aktif kayak gitu kan. Nah, ini bahaya nih Bapak Ibu gitu kan. Yang menggerakkan kita itu apa? Kan tadi di awal bahwa apa itu komunitas? Kumpulan individu katanya ya tadi ya, yang kemudian punya visi dan misi yang sama. Loh, kalau ternyata visi misinya aja pada nggak tahu nih pengurus gitu kan, gimana kita bisa bergerak bersama kayak gitu kan? Gimana kemudian kita mampu melakukan aktivitas yang kemudian di situ satu tujuan? Kalau ternyata visi misi belum semua memahami seperti itu Bapak Ibu. Nah, maka salah satu manajemen komunitas yang pertama harus dilakukan adalah bahwa kewajiban pengurus, entah itu nanti ketua atau koordinator atau siapapun yang kemudian punya kewajiban itu, memastikan semua anggotanya paham visi misinya itu dulu. Karena kalau belum paham visi misi yang ingin dicapai apa, wah itu bahaya juga gitu kan. Jadi jangan sampai hanya kerja gitu ya, tapi nggak tahu kemudian yang benar-benar menjadi visi misinya itu apa kayak gitu kan. Nah, itu berarti yang kalau ngomongin manajemen komunitas, pahamkan dulu semua anggotanya, semua pengurusnya tentang apa dampak yang ingin dicapai oleh Komet itu sendiri. Yang kedua, sasaran. Sasaran ini saya tidak terlalu mendalam ya. Jadi siapa yang akan merasakan manfaat komunitasnya dan manfaat apa yang ingin dicapai anggota melalui komunitas itu. Jadi sebenarnya apa yang ingin dicapai gitu dari bergabung komunitas itu juga harus jelas kayak gitu, sehingga orang masuk ke Komet dia paham, oh ini yang kemudian manfaat yang ingin saya dapatkan dari Komet gitu kan. Jangan sampai ada anggota masuk, ada pengurus masuk, dia belum paham sebenarnya apa manfaat yang bisa saya dapatkan dari Komet. Nah, itu berarti itu yang harus di-clearkan dulu nih di awal kayak gitu kan. Ketika orang masuk di Komet, ini loh manfaat yang bisa didapatkan kayak gitu. Ini visi misinya, ini yang kemudian bisa didapatkan oleh anggotanya. Kemudian tujuannya, apa yang ingin dicapai oleh komunitas. Tujuan harus bisa diukur dan terikat waktu nih Bapak Ibu. Nah, jangan sampai Komet-Komet wilayah ini enggak ya, maksudnya jangan sampai itu maksudnya jangan sampai kejadian kayak gitu. Komet di masing-masing wilayah tidak tahu tujuan yang ingin dicapai itu apa dalam 1 tahun. Jadi aktivitasnya hanya aktivitas by accident atau tiba-tiba kepikiran gitu kan. Wah, kita buat ini yuk gitu kan. Ayo gitu kan. Akhirnya buat ini, tapi nggak jelas tujuannya itu apa. Selesai kegiatannya terlaksana gitu kan. Sukses? Belum tentu, tapi terlaksana gitu kan. Kemudian karena sukses itu harus ada indikator ya Bapak Ibu ya. Dan indikator itu harus mencapai tujuan, menjawab tujuan. Nah, maka dalam manajemen sebuah komunitas Bapak Ibu, tujuan yang ingin dicapai oleh komunitas itu harus jelas dan harus terikat waktu. Dalam 1 tahun ke depan yang kita ingin capai apa? Itu. Dalam 1 semester ke depan yang ingin dicapai apa oleh komunitas? Misalnya Komet Jatim gitu ya. Apa sih yang ingin dicapai oleh Komet Jatim selama 1 semester ke depan? Itu harus jelas. Dan semua anggotanya harus paham bahwa ini yang ingin kita capai 1 semester ke depan. Sehingga dengan adanya tujuan itu, aktivitas yang kemudian dilakukan itu nggak sembarangan Bapak Ibu. Nggak kemudian pengen ini lakuin ini, pengen itu lakuin itu, tapi ternyata pas dicek tujuannya nggak jelas gitu kan. Hanya kadang juga seperti ini, melihat di mana gitu kan, searching misalnya gitu kan di Instagram, bagus ya ini kegiatan ini kayak gitu kan, yuk kita buat kegiatan ini juga yuk kayak gitu kan. Buatlah kegiatan itu juga, tapi ternyata apakah itu sesuai dengan tujuan yang ingin direncanakan? Kalau sesuai sih nggak apa-apa gitu kan, tapi kalau ternyata nggak sesuai, nah itu yang menjadi sebuah pertanyaan.
maka tetapkan tujuan dulu nih Bapak Ibu. Tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, tujuan jangka panjang dalam komunitas masing-masing di wilayah ini gitu kan. Kalau ngomongin pengurus pusat juga, pengurus pusat harusnya juga punya tujuannya ini apa kayak gitu kan. Dan yang keempat adalah nilai nih Bapak Ibu. Nilai. Standar yang dipegang oleh pengurus dan anggotanya untuk mencapai tujuan itu. Dan nilai ini sebenarnya yang mengangkat, membungkus semua tadi itu sebenarnya kayak gitu kan. Di apa ya istilahnya, kita punya visi misi, kita punya sasaran, kita punya tujuan, dirangkul atau disatukan dengan nilai ini Bapak Ibu. Pertanyaan saya, nilai Komet ini apa Bapak Ibu? Nilai yang diusung, nilai yang dipegang, nilai yang dijunjung oleh Komet ini apa Bapak Ibu? Boleh langsung, boleh juga tulis di komentar. Apa nilainya? Nilai itu value ya Bapak Ibu, bisa bahasa lainnya adalah value. Jadi value apa yang ada di Komet ini? Yang Bapak Ibu tahu. Atau pertanyaan yang sebelum deh, ada nggak value Komet Bapak Ibu? Komet sudah punya value atau belum hari ini? Yuk boleh dijawab yuk. Ada katanya, inovatif, kreatif, dan kolaboratif. Oke. Coba yang lain apakah ada jawaban lain? Saya ingin tahu ini. Ada value-nya, coba value-nya apa? Boleh dituliskan di kolom komentar atau disampaikan secara langsung boleh. Ini baru Pak Ali Maksum yang menjawab, inovatif, kreatif, dan kolaboratif. Ada value-nya adalah sebuah karya. Cuma baru dirumuskan beberapa waktu lalu, saya belum ingat. Oke, Mas Fauzan. Guru yang inovatif, kreatif, dan adaptif. Nilai Komet, ilmu dan media pembelajaran. Oke. Ini menarik nih. Menariknya apa? Beda-beda. Meskipun semuanya itu positif, tapi kayaknya nilainya beda. Entah ini beda-beda atau sebenarnya tadi banyak, baru disebutkan setengah-setengah atau seperti apa. Nah, ada yang mau jawab lagi? Nilai Komet itu apa? Oke. Ada ini di sini apa namanya, wadah para guru yang cinta akan perubahan, edukatif, inspiratif. Wah, ini beda-beda nih. Saya ingin nanya ke salah satu ini deh, salah satu pengurus pusat deh. Boleh Bapak Ibu, salah satu pengurus pusat yang boleh menyampaikan nih. Apa value Komet nih, Ibu? Bapak Ibu ya. Boleh Bapak, boleh Bapak Ibu. Apa sebenarnya value Komet? Nilai atau value yang kemudian dipegang oleh Komet hari ini? Apakah yang benernya ini? Saya nanya yang benernya gitu kan. Kalau tadi kan saya nanya yang apa yang nilai yang Bapak Ibu pahami dari Komet. Sekarang yang benernya, ada yang mau membantu saya? Nilai Komet yang benernya ini apa nih? Value-nya. Karena jawabannya beda-beda nih di sini. Atau belum ada kesepakatan nih, katanya tadi Mas Fauzan sudah ada ya. Oke, nggak ada volunteer nih ya yang kemudian mau menjawab ya. Artinya apa Bapak Ibu? Nilai ini yang kemudian menjadi apa ya istilahnya ya, pegangan standar. Biasanya kalau value itu berhubungan dengan sikap Bapak Ibu, berkaitan dengan sikap. Wah, itu sudah ada tuh value Komet gitu ya, sudah ada yang menuliskan. Oke, saya coba cek dulu ini apa nih value Kometnya nih. Agak lama nih saya. Oke, value Komet, saling percaya. Oke, mana lagi nih? Masih loading di saya. Ini masih loading atau hanya satu ini? Oke, tadi belum ada yang menulis saling percaya ya, value-nya ya. Dedikasi tinggi. Oke. Gini ya. Oke. Mohon maaf. Jadi Bapak Ibu,
tadi ada saling percaya misalnya nanti dan beberapa yang lainnya ya. Artinya apa? Nilai inilah yang kemudian kita harus pegang. Kalau ada pengurus atau anggota kemudian tidak menjalankan value ini, nah disitulah tugas kita bagaimana agar semua pengurus, semua anggota itu bisa menjalankan value itu. Dan value itu bukan hanya kemudian dituliskan saling percaya, tapi juga kemudian bagaimana setiap pengurus dan anggota itu bisa mengimplementasikan, bisa menginternalisasikan value atau nilai itu. Saling percaya, gimana supaya anggota atau pengurus Komet bisa saling percaya kayak gitu. Tadi apalagi nih? Saya coba ini ya. Bentar. Ada saling percaya. Kemudian ada, saya sambil lihat dulu ya supaya jelas nih. Saya buka di pagi yang lain. Oh, ada banyak nih ya. Ada saling percaya, kemudian ada dedikasi tinggi, kerjasama, komitmen, peduli, kolaborasi, inspirator. Oke, ada 7. Ada 7 value dari Komet itu sendiri. Nah, ini yang kemudian harus dipahami oleh semua Bapak Ibu. Bukan hanya dipahami, tapi juga kemudian diinternalisasikan. Dan itu bukan hanya kemudian ini loh value Komet gitu kan. Tapi kemudian bagaimana komunitas itu mampu ada upaya yang signifikan, upaya yang kemudian terstruktur agar pengurus dan anggotanya itu bisa mencapai internal value tadi itu, seperti itu. Sebentar, ini pintunya kebuka lagi. Itu tolong ditutup guys ya kalau keluar masuk. Nah, oke ya. Kembali ke sini lagi bahwa 4 hal ini menjadi penting nih Bapak Ibu. Sekarang masing-masing bisa saling mengukur nih di Komet wilayah masing-masing. Apakah semua pengurusnya sudah paham visi misinya? Apakah semua Komet sudah paham apa yang ingin dicapai oleh anggotanya, atau anggotanya sudah paham dengan gabung di Komet ini apa yang ingin dicapai gitu ya. Tujuan yang ingin dicapai oleh Komet itu sendiri dalam 1 semester, dalam 1 tahun itu apa? Apakah anggotanya dan pengurusnya sudah paham? Dan nilainya, apakah semua pengurus sudah paham dengan nilainya? Kalau sudah paham, apakah mereka sudah menginternalisasikannya? Nah, itu yang perlu dikuatkan kalau kita ngomongin manajemen komunitas. Oke, saya lanjut. Itu baru langkah pertama ya tadi, yang membangun. Yang kedua adalah mengembangkan nih Bapak Ibu. Tapi saya tidak akan terlalu panjang nih di sini. Jadi setelah kemudian kita membangun, sudah terbangun cukup kuat, pondasinya sudah bagus komunitas itu, maka langkah yang kemudian bisa kita lakukan adalah dengan mengembangkan. Dan mengembangkan ini sebenarnya banyak caranya. Ini bukan satu-satunya cara ya Bapak Ibu ya. Ini versi saya berdasarkan apa yang kemudian saya pelajari kayak gitu kan. Bapak Ibu, teman-teman, kalau punya versi lain bagaimana mengembangkan komunitas, sangat boleh. Sangat boleh banget. Ini saya sederhanakan aja. Dan ini sebenarnya model POAC ini ya, POAC ini sudah banyak digunakan, tapi saya coba masukkan ke dalam bagaimana kita bisa mengembangkan komunitas menggunakan model ini, seperti itu. Jadi mengembangkan komunitas itu berarti komunitas akan berkembang ketika dia ada aktivitas kayak gitu. Mustahil sebuah komunitas nggak akan berkembang kalau dia tidak punya aktivitas gitu ya. Maka yang mampu mengembangkan, yang mampu menggerakkan komunitas, yang mampu membuat komunitas itu tetap berjalan adalah adanya aktivitas, adanya program. Tanpa itu, ya mati gitu kan. Maka kemudian kenapa di masing-masing wilayah itu pasti kita apa programnya, apa aktivitasnya, Komet itu di masing-masing wilayah. Karena tanpa adanya itu, ya bukan komunitas namanya, itu nama aja gitu ya. Bukan aktif berkegiatan seperti itu. Maka harus ada program, harus ada yang namanya aktivitas. Tetapi
yang saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu, bahwa aktivitasnya itu sebisa mungkin bukan aktivitas yang tiba akal. Melihat ini pengen itu, pengen lakukan ini, lihat itu pengen melakukan itu, gitu kan. Yang didapatkan adalah, bisa jadi yang didapatkan hanyalah capek. Wah, banyak sekali nih kegiatan Komet DIY gitu. Komet Jogja. DIY ya. Komet DIY banyak banget kegiatannya gitu. Setiap bulan ada kegiatan, setiap pekan ada. Soalnya apa? Ada kegiatan ini dilakukan, ada kegiatan ini dilakukan. Pengurusnya ini melakukan ini, pengurusnya ini melakukan ini. Jadi capek dengan kegiatan. Apalagi kalau kegiatan nanti pengurusnya semacam jadi IO gitu kan. Jadi membuat kegiatan, menghadirkan peserta, dapat ilmu, kemudian pengurusnya capek karena jadi IO gitu kan. Jadi IO, kemudian melakukan kegiatan lagi, rekrut pendaftaran lagi kayak gitu kan. Jadi sebatas itu. Kita maksud di sini adalah aktivitas yang kemudian pertama harus direncanakan. Harus terencana Bapak Ibu. Jadi tujuannya itu apa, membuat kegiatan itu, program ini apa tujuannya? Apakah tadi bisa menjawab visi misi Komet di awal? Apakah mampu menjawab tujuan besar dari Komet itu sendiri? Kalau tidak menjawab, oke, sebentar dulu, mungkin ini bukan kegiatan yang prioritas untuk kita lakukan. Oke, mungkin program ini kurang tepat dilakukan saat ini, kita simpan dulu kayak gitu. Maka direncanakan dulu. Direncanakan apakah tujuannya sesuai, lini masanya, teknisnya, dan seterusnya nih Bapak Ibu. Dan model perdananya ada dua nih, tergantung nanti Komet wilayah bisa juga menggabungkan duanya. Yang pertama adalah melibatkan semua anggota. Semua anggota dilibatkan perencanaan program gitu ya, atau aktivitas. Atau yang kedua, dibahas oleh tim khusus, tapi nanti kemudian disosialisasikan dan kemudian bisa mendapatkan masukan, bisa mendapatkan inputan, dan nanti dilaksanakan bersama. Nah itu boleh banget. Yang penting terencana nih Bapak Ibu. Jangan sampai aktivitas-aktivitas pada hari ini itu by accident tadi, lihat orang lain melakukan itu, pengen melakukan itu, lihat yang lagi itu juga, tapi nggak dilihat apakah sesuai dengan tujuan awal Komet masing-masing wilayah apa enggak. Nah itu diabaikan, jangan sampai seperti itu. Yang kedua adalah organizing. Nah di sini bagaimana kalau sudah ada program, kalau sudah ada aktivitas, nah disitulah kemudian ada transformasi informasi gitu ya, fungsi dan juga tanggung jawab dari setiap anggotanya. Jadi semua anggota harus paham, oh ini ada program ini, berarti fungsi saya, tanggung jawab saya apa untuk kemudian dalam kegiatan itu harus dikomunikasikan semua. Indikatornya apa? Setiap anggota komunitas paham tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kalau di misalnya nih ada Komet Riau gitu kan, ada kemudian pengurus yang masih bingung apa yang jadi tugas dan tanggung jawabnya, maka akan sangat mustahil komunitas itu bisa berkembang Bapak Ibu. Akan sangat mustahil. Maka ini yang kemudian harus dikuatkan apa tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, di sini adalah activating-nya. Bagaimana kemudian kita mengimplementasikan dari yang direncanakan tadi dan kemudian yang sudah di-organizing tadi itu. Nah, di sini ketua atau koordinator bertugas memastikan semua tim berjalan sesuai yang direncanakan. Bukan semuanya dilakukan oleh koordinator, gitu ya. Jangan sampai program-program yang kemudian di masing-masing Komet wilayah ini semuanya dilakukan oleh koordinator. Nah, maka koordinator itu tugasnya adalah memastikan semuanya semua tim berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Ketika nanti butuh bantuan, di situ juga boleh membantu koordinator, tapi bukan mengambil alih gitu kan. Bukan mengambil alih tapi membantu seperti itu. Jadi memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Ketika ada anggota yang kemudian belum melaksanakan tugasnya, bagaimana cara koordinator ini memastikan nih bahwa anggota ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, nanti di situ ada pendekatan yang digunakan sebenarnya dengan cara yang mungkin kita tidak bisa bahas mendetail di kesempatan kali ini. Tapi disitulah tugas koordinator, Bapak Ibu. Maka kalau ada koordinator, misalnya saya lihat kadang Mbak Nurul nih ya, Mbak Nurul maksudnya saya lihat di grup Komet Pusat itu kadang menanyakan gimana ini progresnya A, B, C, D ini gitu kan. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana memastikan
bahwa tim itu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Bisa dengan cara seperti itu, bisa dengan cara yang lain. Tapi jangan didiamkan gitu kan, didiamkan aja gitu kan. Tiba-tiba sudah waktunya ditanya, ternyata belum dilakukan gitu kan. Itu yang menyebabkan kenapa biasanya program-program di Komet itu nggak jalan. Karena apa? Karena biasa terlalu didiamkan tuh gitu kan, nggak dikontrol. Maksudnya bukan nggak dikontrol, nggak dipastikan berjalan atau tidak. Yang terakhir adalah controlling. Jadi kontrol ini sebenarnya kontrol yang dimaksud ini bukan kontrol ketika ini, bukan ketika berjalannya, tapi setelahnya kayak gitu kan. Jadi setelah aktivitas selesai dilaksanakan ada yang namanya controlling. Controlling ini dapat berupa apa? Refleksi, evaluasi, pelaporan program, dan perencanaan kembali. Saya menggarisbawahi refleksi nih Bapak Ibu. Biasanya kalau evaluasi sudah sering kita lakukan, tapi kadang lupa juga gitu ya. Tapi kalau refleksi banyak banget yang kadang kelupaan. Kita ada kegiatan webinar membuat media pembelajaran sederhana gitu kan. Setelah selesai kadang kita itu selesai begitu saja. Kemudian tidak ada upaya bagaimana kita merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Atau ada kadang itu evaluasi aja gitu kan. Ada sedikit perbedaan antara refleksi dengan evaluasi. Nah, budayakan ini yang namanya refleksi teman-teman semua. Jadi budayakan refleksi setiap apapun kegiatan, apapun aktivitas yang kita lakukan setelah selesai, refleksi. Gimana tadi prosesnya, bahkan dari persiapannya nih kayak gitu kan. Apa hal yang sudah baik yang kemudian kita bisa lakukan ke depannya lagi, kita pertahankan. Hal apa yang masih bisa kita kembangkan lagi gitu kan. Nah, fokusnya ke sana nanti. Nah, dengan adanya refleksi ini kita bisa belajar nih Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang namanya kemarin kita adakan pelatihan kurang optimal. Pelatihan kedua kurang optimal lagi. Pelatihan ketiga kurang optimal lagi kayak gitu kan. Jadi kayak tidak belajar dari pengalaman gitu kan. Karena pengalaman yang dilakukan tadi tidak direfleksikan kayak gitu. Maka budayakan untuk refleksi dan senantiasa refleksi nih Bapak Ibu. Kegiatan sekecil apapun itu nanti kemudian kita refleksikan seperti itu. Nah, itu mengembangkan ya, intinya dari mengembangkan ini adalah Bapak Ibu bahwa komunitas akan berkembang dengan adanya aktivitas atau dengan adanya program. Tetapi aktivitas kalau kemudian tidak direncanakan, tidak diorganisasi dengan baik, tidak dipastikan berjalan dengan semestinya, tidak ada controlling, maka aktivitas atau program tidak akan optimal. Ketika program tidak akan optimal, maka yang namanya komunitas tidak akan berkembang kayak gitu. Jadi garis lurusnya ke sana kayak gitu Bapak Ibu. Maka kalau ingin komunitas berkembang, buat perencanaan yang baik terhadap aktivitas atau programnya, organisasi dengan baik, pastikan itu berjalan dengan sesuai rencana dan lakukan controlling seperti itu. Dan jangan lupa kita dalam bingkai komunitas media pembelajaran. Di awal kita punya visi misi, kita punya tujuan. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan ternyata nggak sesuai dengan tadi itu, dengan tujuan atau visi misi Komet tadi di awal seperti itu. Misalnya apa nih? Pelatihannya misal workshop membuat tumis kangkung misalnya. Itu contoh aja ya, contoh ini workshop membuat tumis kangkung, atau yang itu terlalu ekstrim ya Bapak Ibu ya. Misalnya kayak gini. Workshop misalnya yang masih dalam pendidikan tapi sebenarnya itu bukan ranah dari komunitas media pembelajaran seperti itu. Ada yang boleh kasih contoh Bapak Ibu? Aktivitas atau kegiatan yang itu sebenarnya tidak sesuai nih dengan tujuan dan visi misi Komet kayak gitu. Tapi itu masih dalam ranah pendidikan kayak gitu. Ayo yang mungkin hari ini ada di Komet nih, kira-kira kegiatan apa yang biasa kita lakukan tapi ternyata itu nggak sesuai dengan tujuan dan visi misi Komet. Ada yang boleh kasih contoh? Siapa tahu bisa merefleksikan, oh iya kemarin kegiatan yang kita lakukan itu sebenarnya kurang sesuai nih dengan tujuan dan visi misi Komet kayak gitu kan. Wah, ada yang mau kasih contoh? Oke, nggak ada ya. Misalnya nih workshop menulis puisi kayak gitu. Workshop menulis puisi. Oke, itu positif dan itu sangat digunakan di pendidikan. Tapi kita cek dulu nih,
apakah itu sesuai dengan tujuan Komet? Apakah itu sesuai dengan visi misi Komet? Oh, kayaknya enggak deh kayak gitu kan. Oke, kalau enggak, Bapak Ibu boleh belajar puisi di tempat yang lain kayak gitu kan. Atau yang belajar non formal aja dengan sesama pengurus Komet. Tapi tidak perlu dibuat menjadi sebuah kegiatan, tidak perlu dibuat menjadi sebuah program atau pelatihan kayak gitu kan. Apa? Karena sekali sampai kita capek dengan banyaknya aktivitas tapi ternyata nggak menjawab tujuan Komet, nggak menjawab tujuan kita gitu kan. Nah, seperti itu. Workshop Merdeka Belajar maksudnya ya ini ya, Pak Hasanul Basri. Oke. Secara umum, kalau kita kemudian Merdeka Belajarnya saja, misalnya tentang implementasi IKM, implementasi kurikulum Merdeka, itu sebenarnya kurang sesuai dengan Komet kan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh belajar itu. Dari IKM apa yang kemudian relevan dengan Komet. Nah, kayak gitu caranya Bapak Ibu. Dari IKM ini apa sih yang relevan dengan Komet, yang itu perlu kita bahas, yang perlu kita pelajari. Nah, itu nanti bisa diambil di sana. Oke, misalnya kan kalau IKM itu ngomongnya modelnya adalah PBL ya, Project Based Learning kayak gitu kan. Nah, ini sangat berkaitan nih, gimana kita bisa membuat media yang bisa digunakan dalam PBL misalnya kayak gitu. Nah, di situ IKM-nya dapat, tujuan tujuan Kometnya juga tercapai kayak gitu. Jangan sampai benar-benar nggak sesuai dengan tujuan tadi Bapak Ibu. Itu poin pentingnya yang ingin saya sampaikan di pengembangan komunitas ini. Jangan sampai Komet ini banyak sekali kegiatan, beratus-ratus. Kita lihat di flyernya itu sampai nomornya itu ribuan, jangan sampai gitu kan. Tapi ternyata setelah di cross check lagi, kok pada banyak yang nggak menjawab tujuan Komet ya, jangan-jangan seperti itu. Nah, itu yang mengembangkan komunitas Bapak Ibu. Yang terakhir adalah merawat komunitas. Tadi ada yang mengatakan ini yang paling penting gitu kan. Nah, kita coba lihat apakah ini yang paling penting atau enggak. Nah, sebenarnya merawat komunitas caranya juga banyak. Karena ini yang bawakan sharing materinya adalah saya, ya udah saya buat menurut versi saya gitu. Jadi, Pak Ibu nanti boleh menambahkan, boleh tidak setuju, atau boleh menanggapi atau apapun lah gitu kan. Namanya juga kita belajar. Jadi ini versi saya. Dari kemudian saya juga aktif di komunitas, dan kemudian saya juga belajar bagaimana cara merawat sebuah komunitas seperti itu. Ada 4 ya Bapak Ibu, 4 rukun atau 4 syarat lah seperti itu. Yang pertama adalah bangun interaksi positif nih Bapak Ibu. Kita coba lihat-lihat lagi di komunitas kita, di wilayah aja nih gitu ya. Apakah sudah terbangun interaksi positif di antara kita? Interaksi positif itu indikatornya apa? Oke, ada beberapa yang saya tuliskan nih Bapak Ibu. Tunjukkan kegembiraan saat bertemu. Jadi gembira gitu, seneng gitu kan kalau kopdar gitu kan. Saya beberapa kali ikut kopdarnya Komet Pusat itu, wah senang gitu ya, banyak kuenya. Bu Wafa bawa minuman yang enak sekali gitu, wah gembira semua gitu ya. Jadi tunjukkan kegembiraan nih Bapak Ibu saat ketemu, jangan aduh ini apalagi nih kayak gitu kan. Kemudian yang kedua, bebaskan semua anggota bercerita dan berpartisipasi. Bebaskan, mau bercerita apapun, berpartisipasi itu kita bebaskan. Itu positif Bapak Ibu. Tentu nanti pada ini ya koridor yang sudah ditentukan juga gitu kan. Kemudian budayakan memberikan apresiasi Bapak Ibu. Ini yang kadang kurang di kita. Kita ini bukan hanya Komet ya, maksudnya di komunitas saya barangkali atau di tempat kerja saya juga barangkali gitu kan. Memberi apresiasi itu yang kemudian kurang. Jadi kalau ada kurangnya kita itu selalu ingat gitu kan. Kita selalu tahu gitu kan. Tapi kalau apresiasi kadang kita lupa memberikan apresiasi. Apresiasi bisa bentuknya verbal, bisa bentuknya apa ya, misalnya memberikan sesuatu kayak gitu kan, atau bahkan ucapan selamat di flyer gitu kan, itu apresiasi ya, ataupun mungkin dedikasi gitu ya. Kita dedikasikan apa ya istilahnya ini gitu kan untuk Bu Erna yang sudah misalnya yang sudah membuat Komet masuk dalam platform Merdeka Mengajar. Kita dedikasikan ini dengan apa misalnya gitu kan. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu, dedikasi. Sederhana banget. Nanti meet up lagi sama pengurus Komet dan bawa minuman lagi. Oh, siap Bu Wafa. Bisa diagendakan ya.
Nah, hindari basa-basi Bapak Ibu yang keempat. Basa-basi yang dimaksud itu seperti apa? Pernah nggak sih Bapak Ibu dalam komunitas atau interaksi Bapak Ibu dapetin, aduh Bu Wafa, gimana kabarnya Bu Wafa, kayak gitu kan? Itu basa-basi. Jangan sampai itu sekadar basa-basi gitu kan. Jadi atau bahkan nanya gimana kabarnya, setelah dijawab nggak digali gitu kan, nggak digali lebih jauh lagi. Karena apa? Karena itu tadi basa-basi gitu kan. Jadi orang kadang ditanya kabar itu basa-basi nih kayak gitu kan. Jadi daripada kita bertanya bagaimana kabarnya, mending gimana Bu Wafa satu pekan ini gitu ya. Apa yang hal menarik yang Ibu alami yang bisa diceritakan nih? Boleh kita cerita-cerita dulu deh gitu. Nah, itu bukan basa-basi. Karena apa? Karena kita ingin mendengar cerita dari Bu Wafa satu minggu ini, pengalaman apa atau hal unik apa yang Bu Wafa alami yang itu bisa diceritakan ke kita kayak gitu. Itu ketika ketemu ya Bapak Ibu ya, atau misalnya ketika meet up gitu kan. Kalau ketika pelatihan ditanya seperti itu satu-satu nggak cukup gitu kan. Tapi ini ketika berinteraksi atau misalnya di grup WA. Wah, ini seminggu ini apa nih yang hal misalnya ngomongin tentang pembelajaran, sudah satu minggu masuk dari belajar gitu ya, masuk sekolah. Oh, satu minggu ini apa nih hal unik yang terjadi di sekolah Bu Wafa gitu kan. Setelah libur gitu kan, ada yang ini bisa diceritakan atau hal-hal unik lainnya. Nah, itu lebih bagus lagi seperti itu. Jadi bukan basa-basi. Kemudian buat jadwal kopdar rutin Bapak Ibu. Oke, kita hari ini bisa bertemu secara online gitu ya. Kita bisa bertemu secara online. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan ketemu langsung Bapak Ibu. Nggak ada yang bisa mengalahkan ketemu langsung. Intimnya, keintimannya seperti itu. Maka masing-masing komite wilayah ini sebaiknya membuat jadwal kopdar secara rutin. Kemarin dari Monef itu kita mendapatkan ya, maksudnya ya karena kondisinya kurang memungkinkan ya Bapak Ibu, sehingga ada yang belum pernah ketemu di tahun ini, belum pernah ketemu secara offline, secara langsung kayak gitu kan. Oke, mungkin itu karena ada kendala atau situasinya kurang memungkinkan. Tapi Bapak Ibu upayakan di komite masing-masing wilayah ini ada jadwal ketemunya Bapak Ibu secara rutin. Nggak harus seminggu sekali ya, capek juga seminggu sekali ya. Tapi silahkan kopdarnya seperti itu. Nanti juga online-nya juga ada ya, rutin online mungkin untuk kemudian meet up gitu kan. Ada juga yang kemudian secara offline seperti itu. Nah, itu bangun interaksi positif di antara kita. Seperti itu. Masih ada yang lain ya sebenarnya. Kalau saya tuliskan semuanya nggak cukup gitu. Yang kedua, jadikan komite ini sebagai wadah bertumbuh bersama Bapak Ibu. Jadikan komite ini sebagai wadah bertumbuh bersama. Jangan tumbuh sendiri, jangan maju sendiri. Bukan untuk kemudian menampilkan ini saya gitu kan. Tapi ayo kita maju bareng-bareng, kita tumbuh bersama gitu kan. Dengan cara apa Pak? Pertama, harus mengetahui kelebihan dan kekurangan anggotanya. Nah, ini masing-masing koordinator wilayah gitu kan. Atau sebenarnya bukan hanya tugas koordinator ya, tapi maksudnya di setiap wilayah itu harus tahu pengurusnya itu kelebihannya apa. Si Pak Roni kelebihannya apa, kekurangannya apa. Pak Dede kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, itu sehingga dari situ nanti kita bisa bertumbuh bersama. Kelebihan kita gunakan untuk ini nanti bisa berbagi ke yang lain ketika dia punya kelebihan. Bisa membantu yang lain untuk kemudian bertumbuh bersama. Kekurangan nanti kita bisa gunakan. Kekurangan ini mungkin sifatnya bisa hal ini ya Bapak Ibu, kekurangan yang bisa dikembangkan ya. Ketika kita tahu kekurangannya, kita tahu apa yang perlu kita kembangkan dari pengurus itu. Jangan sampai komite wilayah nggak tahu apa sih yang perlu dikembangkan dari pengurus ini kayak gitu kan. Karena apa? Karena nggak tahu kekurangan anggotanya apa. Apa yang bisa diberdayakan dari anggota komite wilayah ini nggak tahu karena apa? Karena kelebihannya nggak tahu. Nah, itu yang pertama. Mengetahui kelebihan dan kekurangan anggota. Yang kedua, buat program yang mampu mengembangkan anggota. Jangan sampai program yang kita buat hanya untuk orang lain semua tapi anggotanya nggak dapat. Maka komunitas itu pertama itu harus mampu mewujudkan apa yang diinginkan oleh anggotanya seperti itu Bapak Ibu, atau pengurusnya Bapak Ibu. Tapi yang harus sesuai dengan tujuan komunitas itu juga gitu.
bukan kemudian tujuan-tujuan pribadi gitu maksudnya. Yang selanjutnya adalah membuka kesempatan yang sama, Bapak Ibu. Jangan sampai kita merasa oh si A ini kayaknya lebih bagus, akhirnya kesempatan untuk berkembang dia hanya diberikan kepada dia semua. Ada pelatihan, Komet diundang misalnya kayak gitu kan. Akhirnya yang kemudian mewakili hanya orang-orang itu aja kayak gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Buka kesempatan yang sama tapi tetap dengan nanti memperhatikan kira-kira yang tepat siapa kayak gitu. Tapi buka dulu kesempatan itu kepada semua. Seperti itu. Kemudian memfasilitasi harapan anggota. Meskipun harapan itu kadang sifatnya subjektif masing-masing gitu ya, tapi fasilitasi coba. Tampung dulu semua harapan-harapan anggota atau pengurus. Nah, kira-kira kemudian dari harapan itu mana yang kemudian bisa dilaksanakan di komunitas itu. Difasilitasi jadinya seperti itu. Yang ketiga, tanamkan kepercayaan Bapak Ibu. Dalam sebuah merawat komunitas, tanamkan kepercayaan. Percaya pada diri sendiri, itu yang pertama, yang penting. Jangan sampai kita jadi pengurus komunitas, kita nggak percaya dengan kemampuan kita nggak percaya dengan diri kita sendiri. Itu nanti menyebabkan kita kadang itu kurang aktif dalam sebuah komunitas. Karena apa? Karena minder, karena tidak percaya diri. Yang kedua, percaya pada anggota tim, percaya pada orang lain kayak gitu kan. Jadi percaya, jangan sampai emang si dia bisa gitu kan, jangan dia gitu kan, si ini aja gitu kan, kayaknya dia nggak bisa. Kalau dia nggak pernah dikasihkan kepercayaan, bagaimana mungkin dia bisa berkembang, bagaimana mungkin dia bisa mencapai target-target itu gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus percaya pada anggota tim, dan kemudian bangun prasangka yang baik. Jangan ada prasangka-prasangka yang tidak baik di antara kita. Kalau ada hal-hal yang perlu kabar yang kurang baik dari anggota tim kita, cross check kepada orangnya. Jangan sampai itu hanya berita tidak benar gitu kan. Atau jangan-jangan pada saat itu dia memang pada kondisi yang kurang memungkinkan untuk hal yang ideal kayak gitu kan. Jadi klarifikasi, konfirmasi ke anggotanya. Libatkan semua anggota. Jadi kepercayaan, biasa pengurus atau anggota itu merasa diberikan kepercayaan kalau dia dilibatkan Bapak Ibu. Dilibatkan terhadap perencanaan, pelaksanaan atau apapun, maka dia merasa diberikan kepercayaan. Yang keempat adalah kelola dinamika. Yang namanya komunitas pasti tidak lepas dari yang namanya dinamika. Namanya kumpulan manusia, berbeda tipikal, berbeda karakter, berbeda latar belakang, pasti ada yang namanya dinamika. Maka pertama kali yang kemudian kita perlu lakukan adalah buat aturan yang mengikat Bapak Ibu. Sebagian besar orang menganggap bahwa ini kan komunitas, kenapa harus ada aturan yang mengikat? Jangan salah Bapak Ibu. Kalau tidak ada aturan yang mengikat, justru disitulah kadang yang akan memunculkan dinamika yang tidak terkontrol, konflik dan seterusnya. Maka pertama buat aturan yang mengikat. Nggak apa-apa, yang namanya komunitas itu perlu ada aturan juga. Saling menghargai dan memahami. Nah, ini saling menghargai dan memahami. Memahami Bapak Ibu. Memahami ini bukan hanya soal ini. Oke. Ini waktunya mepet banget ya. Sebenarnya ada games bagaimana kemudian kita bisa saling memahami ya di antara kita nih seperti itu. Oke, sebentar saja. Di sini saya coba nih Bapak Ibu ya, saya stop share dulu. Saya sambil melihat apakah masih banyak orang-orangnya. Oke, saya ingin ini games menarik nih. Bu Titin dari wilayah mana Bu Titin? Komet mana Bu? DIY Pak. DIY, oke. Siapa Bu temannya di sini Bu? Yang DIY juga Bu? Temannya yang di sini ada siapa Bu? Bunga Tina. Bunga Tina ada Bu? Bunga Tina ada. Oke, Bunga Tina ada. Oke, siap. Oke, Bu Titin dan Bunga Tina ya. Kita akan coba tes saling memahami gitu ya. Pertama, Bu Titin silahkan tuliskan di kolom komentar nanti ya, di kolom chat 3 hal
3 hal tentang Ibu Titin, tapi jangan yang ini ya, yang umum ya, misalnya saya guru gitu kan, punya anak 3, ya itu semua orang udah tahu gitu ya. Tapi ini yang berkaitan dengan karakter yang mungkin bisa karakter, sikap, kesukaan, hobi yang tidak disukai, warna kesukaan atau apapun itulah ya Bu Titin ya. 3 hal, tapi satunya bohong Bu. Tapi satunya nggak bener gitu ya. Misalnya saya menyebutkan diri saya suka warna putih, suka futsal, kemudian saya misalnya kalau sikap itu misalnya apa ya, ambisius misalnya kayak gitu ya. Nah, ada di antara 3 itu yang sebenarnya bukan diri saya. Misalnya suka warna putih, saya nggak suka warna putih karena saya sukanya warna gelap gitu kan, misal gitu ya. Nah, silakan Ibu Titin tuliskan 3 hal di situ Bu, di kolom komentar. 3 hal tentang Ibu, yang 2 benar, satunya salah Bu. Oke, suka membaca, makan rendang, kalem. Oke, Bu Ngatina, sekarang tebak Bu. Dari ketiga hal itu punya Bu Titin itu, mana yang tidak benar Bu? Ya, positif ini. Bu Ngatina ya yang jawab ya. Belum. Pertanyaan. Ya. Bu Titin belum menyebutkan. Di kolom komentar Bu, di kolom komentar. Suka membaca, suka makan rendang, kalem. Mana yang bukan termasuk Bu Titin? Sepertinya makan rendang ini yang tidak sesuai. Oh, yang tidak betul makan rendang. Oke, kita tanya Bu Titin. Apakah benar jawabannya Bu? Atau melakukan apa yang harus. Betul. Wah, betul. Oke. Diet, makanya tahu kalau itu nggak suka rendang. Oke, siap. Terima kasih Bu Titin dan Bu Ngatina. Ini salah satu hal yang sebenarnya Bu Ngatina paham Bu Titin itu bukan hanya pekerjaannya apa, bukan hanya anaknya berapa, bukan hanya dia berasal dari mana, tapi bahkan dia nggak suka makan rendang pun Bu Ngatina tahu. Nah, kalau dalam komunitas ini sudah terbangun Bapak Ibu, wah itu sudah bagus. Itu sudah tanda-tanda bahwa komunitas ini saling mengerti dan saling memahami. Sekali lagi jangan sampai saya tahu misalnya Bu Wafa itu orang Bogor gitu doang gitu kan. Terus Bu Wafa anaknya berapa kayak gitu, tapi nggak tahu Bu Wafa sebenarnya orangnya itu seperti apa sih kayak gitu. Kemudian apa yang disukai kayak gitu. Jangan sampai nggak tahu Bapak Ibu. Dan apa yang disukai ini bisa jadi apresiasi tadi ya Bapak Ibu ya. Misalnya misalnya tadi Bu Titin misalnya suka makan rendang misalnya gitu kan. Nah, sekali-kali apresiasinya adalah diajak di warung Padang dan makan rendang. Wah, itu akan sangat senang sekali kayak gitu kan. Tapi itulah komunitas Bapak Ibu yang bisa membuat komunitas itu benar-benar rekat. Itu salah satunya. Jangan sampai kita melupakan hal yang itu. Maka sekali lagi, hal yang penting adalah saling mengerti dan saling memahami tadi, seperti itu. Kemudian bangun kekompakan, moderasi jika ada konflik Bapak Ibu jangan dihindari ya, konflik itu pasti ada tapi dimoderasi. Gimana kira-kira konflik yang terjadi ini kemudian bisa terselesaikan, itu harus dimoderasi. Bukan Bapak Ibu ini sudah sama-sama besar ngapain sih ribut. Bukan seperti itu ya, tapi dimoderasi gimana gitu kan. Ada perbedaan pendapat gitu kan dari Bu A gimana gitu kan, apa yang menjadi pertimbangan Bu B seperti apa. Oke, cari kira-kira win-win solusinya apa. Dari usul Bu A apa hal positifnya, apa hal yang kurang baiknya, dari Bu B seperti apa. Jadi moderasi. Atau kalau kemudian nanti sudah sampai saya sudah nggak mau nih sama Bu ini, pokoknya dia nggak menjalankan amanah tugasnya dengan baik, nanti diselesaikan apakah benar-benar si A itu tidak menjalankan tugasnya karena kesengajaan atau seperti apa, kita kemudian coba dimoderasi. Jangan sampai sangka yang tidak baik kemudian muncul konflik itu. Dan adalah budayakan refleksi. Sekali lagi refleksi itu bisa mungkin secara periodik ya Bapak Ibu ya, sebulan sekali. Nanti ada refleksi bulanan, ada refleksi yang per aktivitas tadi, ada refleksi tengah tahun, ada refleksi akhir tahun kayak gitu. Semuanya kemudian direfleksikan. Nah nanti Bapak Ibu, ini penugasannya Bapak Ibu ya. Karena sudah selesai, nanti setelah ini boleh tanya jawab gitu ya. Nah,
nanti akan ada tugasan Bapak Ibu, ini untuk masing-masing komet wilayah. Bapak Ibu akan gambarkan kira-kira komunitas seperti apa sih yang ingin diharapkan di komet, misalnya DIY ya. Komunitas seperti apa yang Anda harapkan ada di komet DIY. Gambarkan tuh. Gambarkan itu maksudnya bisa ditulis yang menggambarkan itu menjadi sebuah komunitas harapan, komunitas idaman gitu ya. Juga digambar silakan gitu kan. Jadi Bu Titin tadi ya, komet DIY seperti apa sih yang menjadi Bu Titin, nanti dibicarakan. Ini kelompok ya Bapak Ibu. Dituliskan di gambarannya seperti apa. Nah, untuk mencapai komet yang diidamkan tadi, yang ideal tadi menurut masing-masing wilayah, ada dua hal nih. Yang pertama, dusnya apa? Yang perlu dilakukan atau diupayakan apa? 1, 2, 3, 4, sebanyak-banyaknya. Sehingga Bapak Ibu setelah ini nanti akan melakukan itu gitu kan. Jadi, supaya komet DIY ini seperti harapan kita ini, maka kita harus melakukan ini. 1 ini, 2 ini, 3. Bukan program kerja ya Bapak Ibu ya, tapi adalah bukan program kerja melakukan pelatihan bukan, tapi maksudnya adalah lebih kepada upaya agar komet yang diharapkan tadi itu tercapai kayak gitu. Misalnya mengadakan kopdar 2 bulan sekali misalnya gitu kan, itu kegiatan. Kalau misalnya interaksi, misalnya saling apa misalnya kayak gitu kan. Jadi nanti sebanyak-banyak di situ yang kemudian akan Bapak Ibu implementasikan, lakukan. Dan juga yang tidak boleh dilakukan apa atau yang perlu dihindari, itu perlu dituliskan juga Bapak Ibu. Karena kadang dalam sebuah komunitas ada hal-hal yang harusnya dihindari tapi kita lakukan kayak gitu. Apa-apa saja yang kemudian tidak boleh dilakukan, silakan Bapak Ibu nanti dibicarakan di timnya, karena bisa jadi itu beda-beda. Seperti itu ya. Yang terpenting 2 hal ini adalah 2 hal yang di bawah ini untuk mencapai yang di atas ini, kondisi yang diharapkan. Apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dihindari. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Dari saya cukup sekian dulu apa yang ingin saya sampaikan. Ternyata sudah mau 5:30 ya Bapak Ibu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata waktu kita kemakan banyak nih, seperti itu. Silahkan saya kembalikan dulu ke Pak Saifullah nih. Mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ingin menambahkan dari Bapak Ibu, silahkan. Ya, terima kasih Guru Adi. Luar biasa Guru Andi. Tentang membangun manajemen komunitas, bahasanya lumayan banyak juga tadi. Ada manajemen komunitas, ada membangun komunitas, mengembangkan komunitas, merawat komunitas, dan terakhir tentu tadi ada permainan yang lucu juga ya tentang Bu Titin dan Bu Katina itu. Jadi ada juga mungkin beberapa orang saling mengenal kemana-mana bersama, tapi ternyata tidak pernah paham antara satu dengan yang lain. Nah, betul Pak, betul. Nah, ini tugasnya juga menarik tadi tentang apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oke, guru-guru hebat semua, ada hal yang ingin ditanyakan, boleh? Please to raise hand. Berapa orang nih? Karena waktu kita tinggal sampai jam 17.30 ya. Silahkan. Saya sambil cek-cek yang angkat tangan. Atau boleh langsung membuka, boleh unmute juga boleh. Silahkan Bapak Ibu Guru. Pak Ali Maksum, Pak Saifullah. Oh ya Pak Ali Maksum. Silakan Pak Ali Maksum. Baik, apakah suara saya jelas, Pak? Jelas sekali, Pak. Jelas. Baik, dari Palembang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ali Maksum dari Komet Sumsel. Terima kasih Pak Andi, yang luar biasa. Materinya saya mendapatkan materi ini kedua kali setelah dari guru penggerak ya, hampir mirip. Tapi luar biasa bagus. Terus mungkin perlu juga tadi bahwa yang terakhir tadi perlu ditambahkan bahwa kita perlu membangun budaya positif. Ya, membangun budaya positif ini sangat perlu sekali karena memang begini, orang Komet ini kan gini Pak Andi, banyak orang-orang pintar, ya, banyak orang-orang ahli, terus mungkin juga semuanya hampir rata-rata 80% mungkin layak juga menjadi seorang pemateri. Tetapi penyakit kita kadang pengennya semuanya pengen jadi pemimpin, tetapi tidak mau jadi anak buah. Karena memang budaya kita itu
kalau mungkin nanti saya juga bisa usul ke Komet juga, bahwa sesekali yuk kita buat materi bukan public speaking, tapi adalah public listening. Ya, karena memang active listening itu sangat susah daripada active speaking. Karena memang orang kok bisa aktif secara listening, karena memang ada juga active listening. Karena memang orang mendengarkan tuh kadang kalau memang orang biasa ngomong, disuruh mendengarkan tuh nggak mau. Jadi seninya adalah kadang orang biasa memimpin, tapi dia nggak mau dipimpin seperti itu. Nah, jadi ini kalau misalnya orang yang biasa memimpin ini jadi anak buah, nggak jadi koordinator misalnya, itu kadang memang dia susah diatur. Artinya apa? Nanti kalau misalnya komunitas itu dihuni oleh orang-orang yang memang semuanya top-top, apakah ada jaminan untuk jalan? Tidak juga. Bahkan memang kemungkinan nggak akan jalan, karena memang orang-orang seperti ini tidak terbiasa di lapangan, tidak eksekusi di bawah. Dia biasanya memimpin berteori, tapi eksekusinya susah. Makanya perlu adanya budaya, namanya budaya positif di sana adalah bagaimana membangun sebuah proaktif, bagaimana dia tadi juga dijabarkan berkolaboratif atau mungkin saling menghargai juga tadi sudah dijabarkan. Nah, mungkin ada tips juga dari Pak Andi, apakah ada tips bagaimana sih mengelola orang-orang yang seperti ini? Gitu. Artinya begini, orang yang biasa memimpin, tapi kadang dia tuh nggak mau dipimpin. Artinya apa? Koordinator yang biasanya punya, sebenarnya dia punya power, tetapi yang dipimpin itu biasanya memimpin, kadang nggak didengarkan, kadang bahkan juga satu semester kadang nggak jalan itu. Mungkin ada tips dari Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Apakah mau langsung dijawab atau ada satu pertanyaan lagi ini dari boleh Pak, boleh kalau satu lagi boleh. Novia Mariani, ya silakan Bu Novia. Biar jadi 2. Tidak jadi Pak, pertanyaan saya persis sama. Masalah itu juga. Satu wilayah ya Bu Novia Mariani. Beda. Oh, Bu Novia ini Bandung ya? Kayaknya sama saya Bandung. Iya gitu Pak, jadi gimana ya? Mau minta tolong sesuatu ya masa iya gitu ya, masa nyuruh-nyuruh wae kamu teh gitu. Soalnya saya termasuknya muda di antara yang lain. Tapi kalau misalnya semua dikerjain sendiri ya jadi capek sendiri gitu. Mohon tipsnya Pak. Oke. Siap. Oke, siap. Ini sebenarnya saya tidak punya tips khusus ya Bapak Ibu ya, karena yang namanya mengelola tadi itu manajemen manusia gitu ya, itu bisa jadi sangat berbeda-beda gitu kan, tergantung gimana situasinya. Jadi bisa jadi Bapak Ibu punya, bahkan di sini kalau nanti punya best practice itu boleh disampaikan ya nanti seperti itu. Nah, tetapi satu hal yang kemudian satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan tadi itu Bapak Ibu, dengan budaya refleksi seperti itu ya. Refleksi itu harusnya lebih banyak mendengar di situ, karena namanya refleksi ya. Jadi refleksi itu bukan banyak ngomong gitu, tapi lebih banyak mendengar. Saya sepakat dengan Pak Ali Maksum tadi bahwa orang hebat itu bukan hanya yang pintar ngomong, tapi yang kemudian justru lebih banyak pintar mendengar itu justru orang hebat kayak gitu kan. Makanya kalau kita lagi coaching dan seterusnya, justru kekuatan terbesar adalah kekuatan mendengar. Maka bagus juga itu kalau nanti misalnya jadi ada pelatihan public speaking dan listening gitu ya. Jadi bukan hanya ngomong tapi juga mendengar gitu. Nah, di refleksi itu kalau Bapak Ibu, saya kurang paham di komen sendiri apakah memang sudah terbiasa atau belum dengan refleksi. Nah, refleksi itu nanti kemudian kita akan menggambarkan apa sih sebenarnya yang kemudian kondisi yang kita harapkan, kondisi yang kemudian kita ingin capai kayak gitu kan di Komet ini seperti itu. Dan bahkan refleksi itu nanti sudah pada tahap ini apa yang kemudian nyaman bagi misalnya kita refleksi masing-masing anggota gitu ya. Jadi nanti setiap anggota akan menyampaikan si A, si B ini akan nyaman atau komunitas seperti apa sih yang ingin diharapkan kayak gitu kan, semua akan menyampaikan. Terus hal-hal apa yang kemudian membuat kurang nyaman, hal-hal apa yang kemudian membuat istilahnya yang perlu kita hindari di komunitas ini, semuanya nanti disebutkan seperti itu kan. Nah, dengan seperti itu nanti kita akan sama-sama paham sebenarnya bahwa dari hasil refleksi ini bahwa kita paham ini bahwa kita ingin komunitas ini adalah semuanya sama, misalnya kayak gitu ya.
semuanya sama, kemudian kita tidak ada yang kemudian di atas, di bawah, meskipun secara struktural beda gitu kan, ada koordinator, ada bawahan, dan seterusnya. Sebenarnya tergantung nanti apa kontennya, tergantung apa tujuan dari refleksi itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi refleksi ini bisa menjadi salah satu hal yang kemudian orang kemudian akan bisa, orang kan akan tahu jadinya, oh ternyata teman-teman saya di komunitas ini dia akan nyaman ketika seperti ini. Oh ternyata mereka inginnya di komunitas itu seperti ini. Berarti kalau saya misalnya terlalu dominan, berarti mereka nggak suka kayak gitu. Karena kan di refleksi nanti bisa jadi muncul adalah semuanya setara kayak gitu kan. Kemudian tidak ada yang dominan dan seterusnya kayak gitu. Refleksi itu bertahap, berperiodik gitu kan. Itu nanti orang seharusnya kemungkinan akan sadar ya. Biasanya kalau kami melakukan refleksi itu orang akhirnya sadar, oh ternyata ini yang kemudian perlu saya hindari kayak gitu kan. Apa-apa yang kemudian perlu kita lakukan, apa yang perlu dihindari. Karena kalau nanti mungkin secara individu Bapak Ibu merasa nggak enak malahan. Misalnya dengan orang-orang yang seperti itu ngomong secara langsung, Bu, mohon maaf ya Bu ya, misalnya kayak gitu kan. Itu bisa jadi malah nggak merasa nggak enak kayak gitu kan. Maka refleksi aja bareng-bareng. Maka di situ nanti akan tahu apa yang menjadi keinginan anggota secara umum dan apa yang kemudian yang tidak diinginkan oleh anggota atau pengurus secara umum. Nah, sehingga kita mengeliminasi sikap-sikap atau kondisi-kondisi yang kemudian memungkinkan yang Pak Ali Maksum tadi sebutkan itu muncul kayak gitu kan. Misalnya kondisi yang tidak diharapkan itu adalah bahwa adanya orang-orang tertentu yang selalu muncul, misalnya gitu kan, yang selalu muncul di depan misalnya kayak gitu. Berarti itu yang tidak diharapkan. Berarti yang diharapkan apa? Bahwa semua anggota punya kesempatan yang sama untuk misalnya tampil di depan misalnya kayak gitu kan. Kemudian semua anggota perlu apa kayak gitu kan. Nah, nanti kan menjadi sebuah kesepakatan refleksi itu. Karena refleksi itu hasilnya adalah tindak lanjut. Apa yang dihasilkan dari tindak lanjut itu. Nah, itu berdasarkan pengalaman itu cara yang paling efektif ketimbang kemudian harus ngomong secara langsung ketika Bapak Ibu nanti juga kurang nyaman gitu kan. Kecuali Bapak Ibu koordinator, Bapak Ibu bisa melakukan coaching kepada anggotanya. Oh, ada anggota yang aktif banget nih, bukan aktif, sorry. Ada anggota yang hyper nih gitu ya. Hyper, pokoknya semua dia ngomong dia sehingga yang lain nggak nyaman. Bapak Ibu bisa menggunakan teknik coaching kepada orang tersebut. Itu bisa kayak gitu kan. Kalau individu menggunakan teknik coaching, kalau kemudian ingin bersama-sama menggunakan teknik refleksi dengan menggunakan teknik fasilitasi dalam refleksi tadi itu yang memungkinkan untuk dilakukan. Maka nanti pesan saya adalah bahwa masing-masing komite wilayah ini budayakan ada refleksi, jadwalkan refleksi secara khusus, bukan evaluasi ya Bapak Ibu ya, beda evaluasi, tapi ini refleksi. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau butuh belajar, bukan belajar ya, mungkin sharing-sharing sebenarnya refleksi itu seperti apa sih, mungkin kita di lain kesempatan boleh belajar sendiri gitu ya, maksudnya belajar dengan mau sharing dengan saya boleh gitu. Misalnya Komet Jatim ingin kita pengen budaya refleksi itu seperti apa sih, pengen ngobrol dengan saya, itu boleh, sehingga nanti budaya refleksi itu bisa terjadi atau terlaksana di masing-masing daerah. Seperti itu Pak Ali Maksum dan juga Bu Novia ya tadi ya. Jadi tidak ada cara khusus sih sebenarnya yang kemudian itu dijamin berhasil kayak gitu kan. Tapi ini hanya salah satu alternatif kalau dalam kelompok refleksi dengan teknik fasilitasi. Kalau misalnya mau manggil sendiri berdua dengan teknik coaching seperti itu. Oke, seperti itu. Baik Pak Andi, terima kasih. Diajak makan aja dulu aja ya. Ya. Kenapa? Diajak makan. Diajak makan. Boleh. Kalau mau coaching, ajak makan dulu boleh tuh. Seperti itu. Coaching ngobrol kayak gitu kan. Ya, makasih nih Pak Gurandi nih, Pak Ali Maksum dan tadi Bu Novia juga. Sebenarnya justru dari obrolan Pak Ali Maksum tadi itu malah jadi muncul 3 materi baru yang bisa dikembangkan. Pertama adalah tentang public speaking dan public listening. Yang kedua adalah teknik coaching. Dan yang ketiga adalah memahami, evaluasi, dan refleksi. Ya, itu jadi ada materi baru mungkin untuk masukan juga untuk komen kita juga. Seperti ini bagus juga di Pak Andi tadi ya, Pak Ali Maksum.
public listening. Ini kalau saya sih di Banten itu justru kalau beda kasusnya, kalau Pak Ali Masum mungkin semua ingin jadi pemimpin, kalau di Komet Banten itu semuanya nggak mau jadi pemimpin. Jadi pemilihan ketua itu lama banget. Sampai kita paksa. Betul. Ya, ada yang jawab itu koordinatornya kita angkat, alhamdulillah dengan suara terpaksa. Jadi bukan aklamasi lagi, tapi langsung kita paksa dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Dijurungkan mun Sunda. Sebenarnya bukan gini Pak, sebenarnya bukan rebutan jadi pemimpin, karena yang dipimpin itu adalah semuanya pemimpin kan. Jadi susah untuk dipimpin gitu ya. Iya, siap. Betul juga. Mungkin kata-kata yang penting juga tuh, pemimpin yang tidak mau dipimpin. Wah, gitu. Ketika dapat jabatan, dia menjadi pusing sendiri. Baiklah guru-guru hebat semua, ini pas persis jam 7.30 nih. Kata ahli manajemen waktu, walaupun kita masuk terlambat, tapi selesai harus tepat. Jadi walaupun masuk terlambat, selesainya harus tepat karena kita menghargai orang-orang yang datang di waktu yang tepat. Betul. Terima kasih Guru Andi. Mungkin ada kata-kata yang bijak sebelum ditutup yang bisa menggugah kita sebelum tadi ada tugas juga ya. Tugasnya diselesaikan dalam waktu 1 kali 24 jam. Baik Pak, ini ada nih Pak, 2 kalimat nih Pak ya. Ada beberapa kalimat nih. Jadi Bapak Ibu, layaknya sebuah organisasi yang tertata dan terstruktur rapi, komunitas kerelawan itu juga butuh aturan Bapak Ibu. Butuh disiplin, butuh regenerasi, butuh follow up, dan juga butuh upgrading. Jadi bukan berarti yang namanya komunitas itu semaunya sendiri. Justru ketika komunitas itu semaunya sendiri, nggak akan berkembang komunitas itu. Maka butuh aturan, butuh disiplin, butuh regenerasi, butuh follow up, dan juga butuh upgrading. Dan formal itu tidak selamanya kaku Bapak Ibu. Kita bisa kok menciptakan kondisi yang formal tapi dinamis. Jadi Bapak Ibu, dalam komunitas ini yang kemudian perlu kita lakukan, sehingga berkomunikasi itu bukan semaunya sendiri, tetapi juga ada aturan main yang harus diikuti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau kurang puas nanti kita bisa interaksi pribadi dengan saya. Sekian dari saya, boleh di follow IG saya jika memungkinkan. Andi Ahmad. Itu Pak, saya tuliskan di bawahnya, Andi Ahmad. Sekian dari saya Bapak Ibu, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Andi. Terima kasih Pak Andi. Boleh ibu layar tancapnya boleh. Tapi saya nggak tahu yang moto siapa karena saya pakai handphone, jadi kebetulan baterainya mati. Boleh ada relawan yang bisa siap memotretkan? Nanti boleh saya Pak, boleh. Terima kasih. Silakan Ibu dihitung dari. Oke, tolong chatnya berhentikan dulu ya Bapak Ibu. Oke. Saya hitung 1 layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Salam literasi. Yang mau apa? Oh, ada 3 layar ya? Ada 4 Pak. Oh, ada 4. Di saya ada 3. 1, 2, 3. Paling banget dong disiplin. Layar terakhir. Wah, terakhir Ini keempat. tidak ada yang on cam. Oke. 1, 2, 3. Oke, nanti silakan dilihat di grup ya Bapak Ibu. Terima kasih. Siap. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Dan bisa semuanya. Bismillah, semoga bisa komit. Saya pun pamit sebagai moderator. Mohon maaf atas kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ilmunya Pak Andi. Sama-sama Bu Wafa, terima kasih juga. Pamit ya.
Siap, siap. Saya juga pamit ya Bapak Ibu ya. Serem-serem, Bu. Ibu ini aja, nggak boleh yang lain. Yang kalau nggak yang nggak pedes. Yang satu tapi yang nggak pedes ya. Yang biasa, mie biasa. Bukan lah. Yang putih. Males aku bikin. Bibi kayak gitu. Yang putih aja. Kalau putih aku bikinin sekarang. Pakai bubuk cabai lah. Ya. Itu bubuk cabai aja ada. Ya, oke, ntar aku masukin dulu ya. Ya.